杀了我圣泉门的弟子。哎，你干嘛跟着我？你是不是也感觉到天火的气息了？怎么回事？并不止一种。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua Supreme Emperor. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang memperlihatkan pertandingan ketiga antara Bos Muyun yang akan melawan musuhnya kemarin yaitu Xian. Awalnya Bos Muyun tak keberatan sama sekali dan bergegas masuk ke arena pertempuran. Tapi di sana ketika Xian mau menyerang bos kita tiba-tiba malah menyerah. Sontak hal itu membuat musuh-musuhnya pun semakin kesal karena mereka tak akan bisa membalaskan dendamnya. Tak hanya para musuh, Jijian juga bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Bos Muyun. Tapi jelas Bos Muyun hanya mengatakan dalam memasuki Gunung Tianshan nanti, mereka hanya memiliki beberapa murid pedang saja. Oleh sebab itulah relakan saja seleksi ini daripada mereka harus memakan korban jiwa. Tentunya jika dibandingkan dengan sekte lain, di mana sekte 7 bintang yang memiliki Tuan Muda Xing dan beberapa murid di ranah 3 putaran. Jika mereka menang di sini, hal itu hanya akan merugikan saja, apalagi pertarungan yang sebenarnya ketika masuk ke gunung nanti. Alhasil karena pernyataan Bos Muyun sangatlah masuk akal, jadi mau tak mau mereka pun menurutinya. Di mana Bos Muyun selalu menyerah ketika menjadi perwakilan dari sektenya. Tapi di sana senior Si masih saja tak terima karena memang alasannya membiarkan Bos Muyun ikut dalam turnamen bukanlah untuk menyerah. Namun lagi-lagi Bos Muyun hanya mengatakan kalau ia melakukan ini demi sekte mereka sendiri. Di mana ia menjelaskan putra pedang surgawi di tahun ini yang terkuat adalah senior Cui, Jijian, senior Lin, dan senior Jin. Tapi karena senior Lin dan Jin sudah memiliki keluarganya masing-masing, jadi meskipun mereka mendapatkan posisi pertama di dalam seleksi ini, hal itu juga akan sia-sia saja. Oleh sebab itulah lebih baik mereka berada di posisi terakhir dengan perwakilan 5 orang yang memiliki kekuatan setara. Sontak ketua sekte pun akhirnya mengerti maksud dari Bos Muyun, namun yang sedikit ia sesalkan di sekte pedangnya itu ada banyak sekali murid yang sangat ingin masuk ke Gunung Tianshan. Untungnya Bos Muyun langsung menjanjikan kalau ia pasti akan mendapatkan 10 senjata suci untuk diberikan kepada sekte sebagai kompensasi untuk murid yang lain. Tapi untuk masalah ini ketua sekte harus berdiskusi sendiri dengan para murid-muridnya. Jelas senior Si awalnya cukuplah kaget karena Bos Muyun berani memerintah ketua sekte. Namun untungnya ketua sekte tak keberatan sama sekali. Terlebih lagi faktanya setiap kali Gunung Tianshan dibuka, murid-murid yang ia kirim ke sana pada akhirnya hanya ada beberapa orang lah yang berhasil keluar. Dan sisanya itu selalu tewas. Tentunya ketua sekte pun setuju dengan ide Muyun ini dan berjanji pasti bisa meyakinkan murid-murid yang lain. Sontak Bos Muyun juga sangatlah berterima kasih karena memang dengan begini sekte mereka bisa meminimalisir kerugiannya. Kemudian di saat yang lain sudah berkumpul di depan pintu masuknya, Bos Muyun masih berlatih dengan mengandalkan 9 esensi elemennya. Di mana ia berniat untuk menyempurnakan tubuhnya mencapai kekuatan maksimum. Dengan begitu ketika ia mencapai ranah Pribulu nanti, tubuh emasnya pasti akan menjadi sangatlah OP. Tapi menurut informasi dari Jusian kemarin, di mana tubuhnya masih kekurangan 3 elemen, Bos Muyun juga berniat menyempurnakannya ketika sudah di dalam Gunung Tianshan nanti. Singkat cerita seleksi pun selesai. Ketua Wuji kemudian mengatakan kalau seleksinya itu sudah selesai dan jumlah slot dari setiap sekte juga sudah ditentukan. Di mana untuk sekte 7 bintang berada di peringkat pertama dengan total slot 35 orang. Sekte Sengsu di peringkat kedua dengan 25 orang. Lembah Pengyun 15 orang, keluarga Jin 10 orang, keluarga Lin 5 orang, keluarga Si 5 orang, dan sekte Gunung Pedang juga 5 orang.
Yang pada akhirnya pintu masuknya pun resmi terbuka dan turnamen yang sebenarnya pun juga resmi dimulai. Tentunya sebelum masuk, ketua sekte hanya mengingatkan agar mereka tidak gegabah. Bahkan ia juga meminta Bos Muyun untuk membantunya dalam menjaga Jijian. Terlebih lagi senior Se juga menjelaskan kalau Gunung Tianshan ini sangatlah misterius. Jelas ketika sudah di dalam nanti harta adalah prioritas kedua, sedangkan keluar hidup-hidup adalah prioritas yang pertama. Alhasil Bos Muyun dan kawan-kawan juga tak keberatan sama sekali dan pasti akan melakukan yang terbaik. Sesampainya di dalam, terlihat mereka semua langsung terpisah ke lokasi yang berbeda-beda. Tapi berbeda untuk Bos Muyun, ia malah langsung disambut oleh hujan meteor api. Jelas meskipun dia itu kuat, tetap saja Bos Muyun dibuat panik dan langsung bersembunyi. Di sana Bos Muyun pun akhirnya sadar kalau ini adalah mekanisme dari turnamennya untuk mengeliminasi orang secara acak. Tapi di saat yang sama Bos Muyun melihat dua praktisi yang sedang menggoda seorang wanita. Di sana terlihat dua praktisi yang menggodanya ini adalah pasukan dari Sekte 7 Bintang. Tapi tanpa diduga wanita ini malah berubah menjadi seekor monster dan mengeksekusi salah satu dari mereka. Sontak Bos Muyun yang melihatnya juga sangatlah kaget, bukan kepalang. Karena Bos Muyun telah melihat adanya pembantaian dua murid di sana dengan sangatlah cepat. Dan akhirnya setelah berhasil membantai keduanya, sang monster kemudian menargetkan Bos Muyun untuk menjadi korban selanjutnya. Tapi sayang kekuatannya tidaklah cukup karena hanya dengan satu serangan saja Bos Muyun tentu saja mampu menumbangkannya. Di sana lagi-lagi datang praktisi lain yang tiba-tiba menuduh Bos Muyun yang telah membantai para murid Sengkyu-nya. Sontak Bos Muyun menyangkalnya dan menjelaskan pembantaian yang terjadi bukanlah ulah dirinya, melainkan seekor monster yang baru saja ia tumbangkan. Kemudian Bos Muyun menanyakan identitas wanita ini apakah itu asli. Karena sampai saat ini Bos Muyun merasa sedikit harus waspada pada sosok wanita. Dikarenakan tadi saja si monster telah melakukan tipuan untuk membantai korbannya dengan menyamar sebagai sosok wanita. Jelas saja Cai pun menjawabnya bahwa dia ini adalah asli. Namun meski begitu tetap saja Bos Muyun enggan percaya dan memintanya untuk menjaga jarak dengannya sejauh 10 meter. Alhasil Cai pun setuju dan mereka pun berpisah. Tapi tak lama setelah itu tiba-tiba Cai malah berbalik seakan-akan kini mengikuti bos kita. Yang jelas saja Bos Muyun menanyakan kenapa Cai itu malah mengikutinya. Cai menyangkalnya dia sama sekali tidaklah mengikuti Bos Muyun, tapi ia memanglah ingin pergi ke arah yang sama. Mendengar alasan itu, Bos Muyun tentu menyadari bahwa Cai ini telah merasakan ada sebuah esensi api di tempat ini. Tak lama Bos Muyun kemudian melihat adanya sebuah danau es yang tentu saja ia tahu api yang dia cari itu ada di dalam danau ini. Basa-basi Bos Muyun langsung mengeluarkan kekuatannya mencoba menghancurkan bongkahan es di sana, tapi apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba lapisan es pun bergetar dan membuat baik Bos Muyun dan Cai akhirnya terjatuh. Beruntung Cai kemudian diselamatkan Bos Muyun. Tapi seketika ia pun dilempar karena meskipun sudah ditolong, Cai dia masih saja menyalahkan Bos Muyun karena telah menghancurkan bongkahan es tadi. Kemudian Muyun mengatakan semua itu ia lakukan yakni hanyalah untuk mencari keberadaan dari esensi api. Keduanya terlihat terus saja melakukan perdebatan sampai akhirnya di sana kemudian muncul seekor monster yang menyerang Cai. Namun di saat Cai melakukan pertarungan, Bos Muyun kemudian meninggalkannya dan memasuki sebuah formasi di tempat itu. Pada saat yang sama di sisi lain tepatnya di atas bongkahan es tadi terdapat seorang murid yang kini mengetahui kalau dia ini sudah keduluan, yakni dalam mendapatkan esensi api di tempat ini. Namun meski begitu ia tidaklah mengeluh dan langsung mengecek siapakah gerangan orang yang telah memasuki tempat esensi api.
Di bawah bongkahan es, Bos Muyun juga merasakan adanya kedatangan seorang murid lembah Pen Yu yaitu Pen Piaosu. Namun ia tidaklah memikirkannya dan tetap berjalan maju menuju ke inti esensi api. Kembali ke tempat Cai Yi, dia dari tadi ternyata tidak bisa memasuki formasi di sana. Hal itu tentu saja membuatnya kebingungan karena bagaimana bisa sih dia tidak bisa memasukinya sementara Bos Muyun kok itu bisa. Di dalam, Muyun terus saja memasuki ke inti formasi itu hingga akhirnya ia menemukan sebuah pilar yang dikelilingi oleh benda berwarna hijau. Yang adalah itu mutiara hati jiwa. Lalu apakah itu ya? Karena ceritanya sudah usai, maka dari itu yo sama-sama waduh bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time. And seperti biasa, salam para jagoan.